Rasman dilaporkan di Bareskrim. Mekanisme akan laporan di Robin-Op. Kemungkinan besar akan dilaksanakan di Tipidum. Karena apa? Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana umum. Tahu nggak Anda? Ya? Tidak bisa! Tidak bisa! Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, Pak hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia. Kami diberi teguran keras, baik lisan dan tertulis. Karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan. Menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Perseteruan dua pengacara Rasman versus Hotman di persidangan berbuntut panjang. Berita acara sumpah dan kuasa hukumnya Rasman dan Firdaus Wiwobo dicabut. Satu hal yang sungguh jarang terjadi. Karir dua advokat ini tamat. Bagaimana ujungnya? Dan benarkah akan berbuah pada buka-bukaan kasus? Kita simak Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Rasman Arief Nasution. Bung Rasman, ini sepertinya udah agak tone down, cooling down ya Bang ya? Udah minta maaf soalnya. Perintah ketum. Oke, ketum. Oke, nanti kita bicara ya. Siap. Oke, siap. Sekarang kita hadirkan pula ke panggung Rakyat Bersuara Ketua Umum DPN Peradi Bersatu, Bung Zefrin Boy Kanu. Oke. Saya ada pertanyaan pertama nanti untuk Anda, tapi nanti saya akan tanya. Silakan Bung Zefrin. Kemudian Bung Firdaus Wiwobo, advokat yang naik ke atas meja sidang dan ya harus mengalami pencabutan berita acara sumpah. Ini luar biasa. Dulu kita lihat, ingat Bung almarhum ya, Adnan Buyung Nasution. Kemudian mantan Hakim Peradilan Umum Pak Marwarar Siahaan. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak Marwarar? Pak Hakim. Oh iya gitu ya, oke. Silakan Pak Marwarar. Ya, Pak sana. Kemudian hadir pula praktisi hukum Bung Pitra Romadoni. Bung Pitra. Wah, bawa apa nih Bung Pitra? Oke. Coba, apa ini? Jadi kami memberikan piagam penghargaan kepada Rakyat Bersuara, dalam hal ini Aiman Adi Wicaksono yang telah konsisten dalam menyoroti penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Wah, luar biasa ini, terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih, kehormatan bagi Rakyat Bersuara. Disimpan dulu, Mas. Oke. Lalu kemudian Bung Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Apa kabar? Sehat selalu Bung Fredrik? Baik, terima kasih. Wah, ya. Jaketnya biru tapi nggak ada partai nih ya, bukan ya? Nggak ada. Oke. Baik,
Saya izin taruh ini sebentar. Saya akan langsung ke Bung Zefrin. Bung Zefrin, Anda nekat banget. Padahal berita acara sumpah Bung Rasman dan Bung Firdaus sudah dicabut. Tapi Anda tetap memberikan keanggotaan dan mengatakan bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus tetap bisa beracara, tetap bisa menjadi advokat. Betul demikian? Iya, Mas Aiman. Kok nekat? Pertama bahwa kita melihat bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Banten, Ya. menurut saya itu penetapan yang liar. Maksudnya? Penetapan yang tidak lazim dan menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Advokat 18/2003. Maksudnya pencabutan berita acara sumpah? Betul. Jadi karirnya Bung Rasman dan karir Bung Firdaus belum tamat? Belum, ini belum apa-apa ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Advokat. Pasal 8 itu, Bung Aiman, itu seorang advokat mengalami penindakan itu harus organisasi advokat. Oke, saya jelaskan dulu pada pemirsa ya, Siap. bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus ini berita acara sumpah sebagai advokat dicabut. Dibukukan. Kalau dibukukan artinya tidak bisa beracara lagi, tidak bisa menjadi pengacara, tidak bisa menjadi advokat lagi. Itu yang kemudian dipahami oleh umum. Tapi kemudian setelah berita acara dicabut, Ketua DPN Pradi Bersatu, Bung Boy Kanu, panggilnya Boy Kanu ya, Bung Boy Kanu, itu kemudian menerima Bung Rasman dan Bung Firdaus untuk kemudian kembali dijadikan sebagai pengacara, yang artinya ini orang akan berpikir berarti DPN Pradi Bersatu tidak mengakui pencabutan berita acara sumpah oleh Mahkamah Agung. Iya, memang kita nggak terima itu karena penetapan itu menurut saya itu tidak melalui mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar itu ya kalau seorang advokat itu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat ya 18/2003 itu dia harus melalui sidang etik dan diberikan sanksi. Sanksinya itu ada 4. Pertama itu sanksi yang disebut dengan teguran tertulis lisan, tertulis, pemberhentian sementara, dan juga pemberhentian tetap. Harus etik oleh Organisasi advokat. organisasi advokat, oke. Iya, jadi kalau penetapan itu tidak melalui sidang kode etik, itu tidak bisa diterima sama sekali. Oke. Ya, apalagi ini beliau-beliau ini kan sama sekali tidak pernah melalui sidang kode etik loh. Ini melanggar pasal 7 ayat 3 Dilaporkan ke Barreskrim dan lain sebagainya itu lain hal ya. Betul, lain hal. Dan itu melanggar pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Advokat yang mengatakan bahwa seorang yang terindikasi melakukan pelanggaran etika itu harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya melalui sidang kode etik. Kalau tanpa sidang kode etik artinya itu liar semuanya. Jadi menurut saya penetapan Mahkamah Agung atau penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi itu liar. Liar, oke. Saya ke Pak Marwar. Anda punya komentar soal ini Pak? Liar penetapannya, pembekuannya liar karena tidak melalui proses sidang kode etik langsung dibukukan. Ya, saya kira tidaklah kan. Wilayah daripada pengadilan, ruang sidang itu di dalam konsep yang ada meskipun di Indonesia belum diundangkan, tetapi di mana-mana itu dilindungi oleh apa yang dikatakan contempt. Tidak boleh ada orang melakukan contempt of court itu Penghinaan di dalam pengadilan. Ya, apakah itu namanya civil, criminal contempt dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah peradilan. Bahkan kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika, disbarment atau dicabut izinnya, tidak boleh berpraktek. Tapi siapa yang menyatakan itu konten? Ya tentu hakim tentunya dengan tentu melalui prosedur. Ya di semua tempat, apalagi kita yang sudah mengakui HAM itu, no person shall be deprived of his life, liberty and property. Jadi di sini liberty boleh kita artikan juga sebagai kebebasan untuk berprofesi kan, atau juga property sebagai milik dia. Tetapi tidaklah dikatakan liar karena wilayah peradilan itu adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan hakim, bukan di bawah kekuasaan pradi. Itu adalah suatu hasil sendiri. Jadi bahwa etik. Tetapi kalau di sini, kalau kita lihat di Amerika itu ada seorang yang melakukan contempt, itu langsung bisa dipenjara without
mendahului segala macam. proses, langsung di penjara. Langsung di penjara. Ya, di penjara masuk gitu. Kalau ada yang dikategorikan, ya dikategorikan misalnya gini, sebagai hari itu konten. juga naik meja, hari itu juga hakim menyatakan bahwa contempt of court, penghinaan pengadilan, hari itu juga bisa dipenjara. Bisa. Jadi itulah untuk melindungi wibawa peradilan itu sedemikian rupa yang harus dijaga, semua orang harus menjaga itu. Dia disediakan langkah-langkah yang keras. Tapi di Indonesia sudah lama ini rancangan undang-undang tentang kontempt belum jadi. Oleh karena itu di sini barangkali akan terjadi nanti ini. Oke, kita akan perlihatkan. Saya akan minta produser untuk memperlihatkan bagaimana kemudian situasi yang terjadi sekitar 2 pekan lalu kurang lebih ya. Bagaimana kemudian proses itu terjadi. Saya akan minta, boleh diputarkan? Kita akan dengarkan nanti. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Wiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Rasman dilaporkan di Bareskrim. Baik, ya kita akan lihat. Menurut Anda sudah puluhan tahun jadi hakim, itu contempt of court? Saya kira ya, dari sudut apa yang kekacauan yang dilakukan, apalagi yang naik meja ya. Tidak ada di dunia ini di peradilan orang lawyer naik meja. Itu satu kontempt. Karena harus dipelihara apa yang dikatakan ketertiban. Dan itu merupakan sumpah daripada lawyer di dalam sumpah jabatannya. Kalau saya bacakan di sini sedikit bagian yang menyangkut itu, bahwa kehormatan daripada peradilan itu ya, tingkah laku, dia akan menjaga tingkah laku dan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat. Jadi menghormati peradilan itu karena peradilan itu adalah tempat mencari keadilan yang menjadi kepentingan semua orang. Kalau ada suatu langkah-langkah atau gerakan, ucapan yang menimbulkan suatu sikap kepada hakim itu tidak dihormati, itu agak berbahaya. Kalau kemudian hakim menganggap seperti itu, melaporkan ke Bareskrim, membekukan berita acara sumpah, lalu kemudian ada asosiasi advokat yang kemudian tidak mengakui itu, apa artinya? Barangkali ini dua hal yang berbeda. Wilayah daripada advokat adalah masalah keanggotaannya. Tetapi wibawa peradilan akan dijaga melalui suatu keputusan dia dibenarkan atau tidak lagi melakukan ada perbedaannya kewajibannya sebagai lawyer kalau itu melanggar merupakan kontempt. Berita acara sumpah kan dibukukan, artinya tidak bisa lagi menjadi advokat, tidak bisa lagi menjadi pengacara, tidak bisa beracara. Nah kemudian tafsir yang kemudian berbeda disampaikan oleh Bung Boy Kanu mengatakan bahwa masih bisa karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung atas pembekuan berita acara sumpah itu cacat. Ya barangkali saya begini mengatakannya ya, memang perbuatan daripada melanggar sumpah advokat itu ketika dia sudah sama dengan seorang saksi sudah bersumpah, tidaklah merupakan tindakan seperti itu, namanya pembekuan. Karena itu adalah perbuatan konkret, perbuatan hukum yang harusnya itu adalah merupakan dijawab dengan apakah itu kontempt atau tidak. Tetapi soal keanggotaan dia di organisasi itu suatu hal yang berbeda. Jadi menurut Pak Marwarar, Bung Rasman, Bung Firdaus sudah tidak bisa beracara lagi, sudah tidak bisa menjadi advokat lagi. Saya kira keputusan Mahkamah Agung yang menentukan. Barangkali kalau Anda baca putusan Mahkamah Agung di Amerika, disbarment, langsung tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dia. Berita acara sumpah dibukukan, tidak boleh lagi menjadi advokat. Bukan dibekukan sebenarnya, kontempt ukurannya. Istilah dibekukan tadi menurut saya, ini perbedaan saya barangkali di Mahkamah Agung. Tidak ada suatu perbuatan hukum istilahnya dibekukan. Tetapi bahwa itu ditindak, ya apakah itu kontempt, perbuatan penghinaan peradilan yang dinamakan kriminal atau sivil atau perdata, itu merupakan jawaban terhadap itu. Tetapi bahwa dia keanggotaannya di Peradika atau di mana itu urusan mereka. Kita nggak bicara Peradi. Kalau menurut Anda, Bung Pitra, artinya bahwa
Bung Rasman dan Bung Firdaus tidak bisa lagi beracara, bukan advokat lagi sementara ini karena dibekukan. Yang pertama begini, karena saya juga sebagai advokat ya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat caturwangsa, 4 pilar penegak hukum. Yang pertama ada advokat, jaksa, hakim, dan polisi. Mereka semua memiliki keistimewaan masing-masing dan kewenangan. Kita lihat dari advokat. Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dan hakim memiliki kewenangan istimewa, memiliki kemuliaan dan keagungan dalam putusannya. Jadi di antara 4 caturwangsa penegak hukum ini, saya kira kita harus saling menghormati. Dan saya minta juga penegak hukum lainnya juga jangan merasa besar hati. Pertanyaan saya, harus apakah bisa diintrospeksi karirnya diri tamat? juga seperti itu. Itu yang menjadi, apakah karirnya tamat sementara ini karena dibukukan berita acara sumpahnya? Jadi begini, masalah karir itu ya, saya juga koreksi dari Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Kalau dibilang itu penetapannya itu liar, saya tidak menemukan literatur dalam kamus hukum ataupun aturan mana yang mengatakan penetapan liar. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 ayat 1 ya, bahwasannya yang berwenang untuk memberhentikan advokat itu adalah organisasi advokat. Oke? Bunyinya di dalam pasal 9 ayat 1 itu, advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah, di pasal 10-nya di ayat 1 huruf C mengatakan advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat. Dan di ayat 2-nya itu advokat yang telah diberhentikan tidak dapat menjalankan profesi advokat. Nah, apa yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam membekukan rekan-rekan kita tadi? Dasarnya dari pemberhentian apa tadi? Dari organisasi advokat tadi. Karena saya membaca di dalam surat pembekuan tadi bahwasannya Mahkamah Agung itu mendasari adanya pemberhentian dari Kongres Advokat Indonesia. Sebelumnya ini ya. Jadi berdasarkan konsekuensi daripada pasal 10 ayat 1 huruf C ya, dan di ayat 2-nya mengatakan advokat yang telah diberhentikan oleh organisasi advokat maka tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, sekarang persoalannya adalah bukan Mahkamah Agung yang memberhentikan, tapi berdasarkan rujukan daripada organisasi advokat. Nah, yang bisa untuk mencairkan kembali bukan di Mahkamah Agungnya, tapi di organisasi advokatnya, Kongres Advokat Indonesia yang bersurat kembali. Tapi masalahnya kan langsung diangkat DPN Pradi. Tempat bernaung ini, Bung Aiman, ya, saya baca nih dari Adinda Aiman. Saya ini sejak 3 tahun yang lalu, 20 Juli 2022, saya sudah Tapi Anda pernah dikeluarkan oleh itu nanti saya jawab. Enggak, pertanyaan saya dalam setelah kejadian itu, Bung Rasman pernah dikeluarkan dari pernah. Tunggu dulu, saya juga belum pernah. Bukan diperiksa, dikeluarkan dari Tidak pernah. Bung Firdaus pernah dari Kongres Advokat Indonesia. Coba. Ya, izin. Iya, betul kan? Assalamualaikum. Anda dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, tapi saya tidak pernah menerima undangan untuk diperiksa di Dewan Etik Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, surat putusan pemberhentian saya atau pembekuan saya itu saya belum pernah terima. Malah saya tahunya dari media sosial. Ya, bahkan surat dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten, saya nerimanya dari media sosial. Dan surat itu menjadi bahan netizen untuk mengolok-olok saya. Apakah ini cara yang benar bagi konstitusi sebesar Mahkamah Agung? Ya, itu dulu. Yang kedua, kalau memang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang organisasi advokat yang berhak untuk memberhentikan advokat, itu saat Pradi masih single bar dikeluarkannya. Ketika Pradi sudah pecah dan menjadi KAI dan Pradi lainnya, single bar itu harus diperbaharui melalui undang-undang yang terbaru. Maka ketika putusan itu kita pakai untuk digunakan saat sekarang ini,
sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Karena ketika dipecat oleh KAI, kami bisa pindah saja. Saya pindah ke Feradi WPI sekarang. Itu ketua umum saya. Feradi namanya. Feradi WPI. Jadi tidak ada regulasi atau undang-undang yang terbuat yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini ya yang bisa mengangkangi yang bisa mengangkangi kewenangan dan hak kami sebagai advokat. Jadi hal yang keliru. Jadi begini. Coba Bung Firdaus baca di pasal 10 ayat 1 huruf C dan pasal 2-nya. Ya, di situ jelaskan bahwasanya advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat. Jadi tidak disebutkan di situ Pradi. Dan tetapi saudara, ini, begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Dasar daripada tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Pradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu itu. Ya, hanya satu. Jadi kalau Anda menggunakan sekarang itu nggak bisa. Yang mana? Di mana dikatakan single bar? Sekarang kan Pradi pada saat baca pasal 10 dong. Ayat 1 organisasi advokat. Iya, masalahnya saya sudah di Pradi. Saya sudah di Pradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di Pradi. Coba dibuka pasal 10 gitu loh. Saya sudah hafal di otak saya. Saya bukan pengacara Google. Saya sudah di otak saya pasal semua. Bukan pengacara Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Enggak, saya sudah minta maaf pada Mahkamah Agung. Ngotot gitu loh. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga saya bukan advokat Google gitu seperti Anda. Saya otak pasal semua. Saya juga advokat. Jangan kita saling gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan kesempatan. Kita saling menjunjung tinggi harkat martabat kita. Kita simak dulu, nanti kita akan kembali. Oke, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau bisa mencerna dengan cermat. Tetap saksikan secangkir kopi yang hangat dan nikmat menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi untuk meng-cooling down kondisi ini. Sesaat lagi. 3, 2, 1, 6.